Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sino Herunisa, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 2. Bersekolah di SMA Negeri 1 Wirasari. Jadi, kali ini saya akan membuat video yaitu tentang mempresentasikan hasil ide saya tentang ancaman sosial budaya. Ini tugas pendidikan kekeluargaan dari Putri. Di sini saya akan materi tentang sosial budaya, yaitu tentang munculnya sifat hedonisme. Nah, untuk sifat hedonisme itu apa sih? Jadi kita bahas, untuk sifat hedonisme adalah sikap di mana kita mencari kepuasan atau kesenangan itu tanpa batas. Biasanya kan kalau untuk kaum yang mendang-mending, kita mencari kepuasan atau kesenangan itu dengan cara ya sederhana atau ada batasnya. Tapi kalau kita sudah muncul untuk sifat yang membeli barang tidak terbatas, itu tanpa kita sadari kita sudah muncul sifat hedonisme pada diri kita sendiri. Nah, untuk faktor pendorong atau tujuannya ya, itu yang pertama adalah pastinya itu kita mencari kepuasan atau kesenangan secara materi. Nah, secara materi itu juga dapat agar kalau misal kita mempunyai barang-barang yang bagus, kan kita akan dianggap wah oleh masyarakat. Terutama di sekitar lingkungan saya juga ada yang seperti itu, termasuk saya sendiri, agar dapat dilihat wah oleh teman atau lingkungan lainnya. Nah, untuk secara materi itu sebenarnya kita mencari kepuasan tidak harus dengan secara materi. Kita mencari kepuasan itu bisa dengan cara kita olahraga, dengan cara kita berkumpul dengan teman-teman, dengan cara kita berkumpul dengan keluarga, itu sudah cukup. Tidak perlu dengan kita mencari kepuasan dengan cara materi atau berbelanja barang-barang yang menurut saya itu mahal atau yang berlebihan. Selanjutnya itu ada dampak. Di sini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri itu kita dapat untuk memuaskan diri kita sendiri ya, yang pasti dengan cara membeli barang-barang yang kita inginkan, dan juga kita dapat tidak putus asa dalam bekerja atau ingin membeli barang-barang. Seperti saya ingin membeli tas, itu pasti saya akan mengusahakan yang terbaik agar saya dapat membeli tas itu. Saya akan bekerja, saya akan melakukan hal apapun agar saya dapat membeli barang-barang yang saya inginkan. Untuk yang kedua itu ada dampak negatif. Nah, untuk dampak negatifnya itu dengan kalau kita muncul sifat hedonisme, pasti ekonomi kita itu tidak stabil. Seperti kita kan membeli barang-barang yang banyak dan berlebihan kan. Nah, itu kita pasti tidak akan memikirkan tentang ekonomi kita nanti setelah membeli barang ini gimana, dan apa sih kalau misal kita butuh dana darurat, kita kan udah dipakai dengan cara hedon itu. Nah, jadinya ekonominya pasti kurang stabil. Dan yang kedua itu kalau kita sudah puas dengan belanja kita atau sifat hedonisme kita pasti tidak akan memikirkan tentang orang lain atau kita cuek dengan orang lain. Kayak semisal saya sudah membeli barang, nah pasti saya kalau sudah puas, pasti saya sendiri juga tidak peduli dengan orang lain atau urusan orang lain, itu saya sudah tidak peduli. Nah, untuk selanjutnya itu ada cara mencegah. Nah, untuk cara mencegahnya sendiri itu dengan cara kita membatasi self reward pada diri kita sendiri. Nah, apa sih maksudnya dengan self reward? Nah, self reward itu misal kita sudah mencapai target dalam, misal kita bekerja sudah mencapai target, pasti kita akan melakukan self reward pada diri kita sendiri. Itu kita harus membatasi hal tersebut. Boleh kita self reward terhadap diri kita sendiri, tetapi tidak dengan kita memunculkan sifat hedonisme pada diri kita. Kita bisa self reward dengan cara kita seperti olahraga atau dengan cara kita membeli barang, tapi tidak dengan yang berlebihan atau tidak dengan hedonisme. Dan kita harus menyadari bahwa hidup atau kesenangan itu tidak diukur secara materi saja. Jadi hidup itu kita kalau mungkin punya uang, kita juga harus menyadari bahwa kesenangan itu tidak berupa uang saja.
Selanjutnya itu kesimpulannya itu kita boleh membeli barang atau apapun yang kita inginkan, untuk memenuhi kepuasan kita sendiri, tapi tidak dengan cara hedonisme. Kita harus memikirkan orang lain dan kita harus lebih mengutamakan kebutuhan kita daripada kesenangan kita sendiri. Sekian tentang ancaman sosial budaya dengan materi munculnya sifat hedonisme dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.